Mereka memang gerombolan radikal yang berjubah agama. Mereka memang gerombolan radikal yang berjubah agama. Agama hanya dijadikan alat pembenar untuk pelampiasan dendam politik. Halo Indonesia, salam NKRI. Demonstrasi memang sangat rawan untuk ditunggangi atau disusupi, karena pasti akan sulit untuk mengontrol banyak orang dalam sebuah gerakan, apalagi bila diikuti ribuan atau bahkan lebih jumlah pesertanya. Terlebih lagi demonstrasi yang ditujukan terhadap pemerintah lebih rawan lagi untuk ditunggangi atau disusupi. Hal ini disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang menaruh kebencian dan dendam kesumat politik terhadap pemerintah. Jika ada demo terhadap pemerintah, maka mereka akan gercep untuk menyusup. Sebenarnya faktor dendam politik itu muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang mempolitisir agama, yang meyakini pilihan politik sebagai keyakinan agama. 2 kali kekalahan Pilpres tentunya sangat menyesatkan dada. Seakan-akan kekalahan bagi agama mereka. Padahal sejatinya, kedua capres beragama sama. Namun karena berbeda kubu politik, mereka menafikan agama sang pemenang Pilpres. Ditambah lagi fanatisme buta dan kutus individu terhadap pribadi tertentu yang dianggap sebagai imam baliho. Secara umum, tujuan penunggangan atau penyusupan yang paling utama adalah untuk membelokkan agenda agar sesuai dengan agenda mereka, atau bisa juga untuk memasukkan tuntutan mereka ke dalam agenda demonstrasi. Minimal, mereka bisa sekedar membentangkan poster atau spanduk aspirasi dan tuntutan mereka. Namun yang lebih parah, bisa juga para penunggang atau penyusup ini berusaha memprovokasi massa aksi demonstrasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, dengan harapan agar aparat keamanan akan merespon secara represif, yang bila ini terjadi maka akan bisa memicu kericuhan dan kerusuhan massa. Bila kerusuhan massa yang terjadi berlangsung masif, hal ini akan mengguncangkan stabilitas dan keamanan negara yang berujung pada kekacauan sosial politik. Nah, dalam kondisi seperti itu, terbuka kesempatan bagi kekuatan politik yang mereka dukung untuk mengambil alih kekuasaan. Hal-hal tersebut di atas itulah yang nampaknya melatar belakangi kemunculan massa radikal dalam demonstrasi mahasiswa tanggal 11 April 2022 kemarin di depan gedung MPR DPR. Selama demo berlangsung, orasi dan sejumlah dorongan anarkis dari provokator terus terdengar. Massa mahasiswa terlihat cukup baik menahan diri. Setelah aspirasi diterima perwakilan DPR dan Kapolri, massa mahasiswa kemudian bergegas membubarkan diri. Di saat itulah, gerombolan berkedok agama ini melihat Ade Armando, dosen Universitas Indonesia dan aktivis medsos, yang sedang melakukan liputan bersama timnya, yaitu Pergerakan Indonesia untuk Semua atau yang disingkat dengan PIS. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Barangkali demikian teriakan hati mereka. Gagal untuk membelokkan tuntutan mahasiswa menjadi turunkan Jokowi, mereka seakan mendapatkan pelampiasan yang cukup sepadan dengan mengeroyok Ade Armando, seorang pegiat sosial yang selama ini seringkali tampil membela kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Ia juga seorang host kanal YouTube Cokro TV yang gencar melawan paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, Ade Armando pastilah dianggap musuh oleh massa ex-FPI dan HTI,
dua ormas radikal yang telah dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Awalnya seorang emak-emak mendatangi Ade Armando dan memaki-makinya. Ada pula yang meneriakan kalimat halal darahnya. Rupanya makian dan teriakan-teriakan ini memprovokasi atau mungkin kode bagi gerombolan untuk mengeroyok Ade Armando. Rekan dan tim Pergerakan Indonesia untuk Semua berusaha untuk membentengi dan melindungi Ade Armando. Namun jumlah massa yang lebih banyak membuat mereka tak kuasa menahannya. Pengeroyokan akademisi Universitas Indonesia itu terjadi saat massa ricuh dan saling dorong hingga melempar botol ke arah petugas kepolisian usai ditinggal oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan 3 wakil ketua DPR kembali ke dalam gedung parlemen. Hujan, pukulan, dan tendangan pun mendarat di tubuh dosen Universitas Indonesia itu. Ade Armando tersungkur ke aspal jalan. Kondisinya babak belur, berdarah-darah. Dengan biadab, massa barbar itu melucuti celananya. Meskipun Ade Armando sudah terkapar dan tak berdaya. Ada sejumlah orang yang tega menginjak-injaknya. Bahkan ironisnya saat mengeroyok, ada pengeroyok yang mengucapkan kalimat tauhid, kata-kata halal darahnya. Dan kalimat tauhid yang diucapkan selama pengeroyokan membuktikan bahwa mereka memang gerombolan radikal yang berjubah agama. Agama hanya dijadikan alat pembenar untuk pelampiasan dendam politik. Pemirsa Saina TV, merasa tidak mampu melindungi Ade Armando, salah satu kru tim Pergerakan Indonesia untuk Semua segera melapor polisi. Sepasukan polisi segera bergerak cepat, mengevakuasi dan menyelamatkan dari amukan massa radikal yang lebih lanjut. Ade Armando dievakuasi ke dalam kompleks parlemen. Para penyerang terus mengikuti sambil menyerang polisi dengan beringas. Akibatnya 6 polisi pun terluka. Dalam konferensi pers Senin malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadri Imran memastikan bahwa pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando bukanlah mahasiswa pengunjuk rasa. Alumni Akademisi Kepolisian tahun 1991 itu menyebutkan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan unjuk rasa itu untuk membuat provokasi. Kami menyayangkan ada kelompok yang sengaja memancing di air yang keruh. Dia bukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang berniat untuk membuat kerusuhan. Saat ini Ade Armando sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Semoga segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga pula para pengeroyok biadab itu segera ditangkap untuk diproses hukum sebagaimana yang berlaku. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.